Halo guys, kembali lagi di video saya. Oke, kita udah bikin banyak halaman user. Nah kali ini kalian bikin user ID. Di sini saya udah bikin, udah ada isinya baru segini ya. Ini untuk mempersingkat durasi sebenarnya. Jadi seperti biasa kalian bikin tag PHP, masukin file konfigurasi, mulai session, terus autentikasi admin, terus di sini kita bikin variabel rule. Buat apa? Buat berisikan si query-nya ya, yaitu menyeleksi semua yang ada di dalam tabel rule. Terus kita bikin ini apa namanya, untuk ngecek ya waktu di apakah sudah ditekan atau belum tombol simpannya yang berisikan, yaitu ada si formnya. Itu ada nama, variabel nama, yaitu isinya nama user, username, password, role ID, nomor HP, nomor handphone, alamat sama alamat juga. Dan di sini kita pakai post ya, karena bakal menambahkan. Jadi kita pakai post. Terus udah itu kita lanjut bikin apa namanya, query buat menambahkan user barunya. Ini kita bikin query itu insert itu user pengguna, terus nama user, udah itu username, terus terus sudah itu ada password, lalu role ID, terus nomor handphone, lalu alamat. Oke, jadi ini disamain semua sama yang di sini nih, di tabel atau di atributnya ya. Terus udah itu kalian bikin value-nya. Ini biar gampang kita ke bawahin aja. Value isinya ya si variabel. Tuh ada dolar. Nama ini sesuaikan ya urutannya sama yang kita bikin di sini sama yang di sini juga. Yaitu username, lalu udah itu password, kemudian role ID, kemudian terus gelar ini, gelar handphone, lalu terakhir alamat. Oke, terus jangan lupa titik koma. Oke, terus kita bikin
try ya bawahnya. Buat apa? Buat coba mengeksekusi si query-nya. Isinya itu if mysqli query, dimana kita pakai si db name, sama si query. Terus udah itu kita bikin session. Isinya itu ketika sukses, terus berhasil menambahkan user. Oke, terus kita bikin else-nya ya. Else-nya itu sini sebentar. Oh ya, to new section itu dari mysqli errornya dari si db connect. Oke, terus kita bikin catch-nya. Kita bikin catch-nya di sini. Catch. Sini exception juga. Mana bikin apa ya? $E terus ini aja. Terus ini buat menangkap pesan ya, pesan error, dan ditampilkannya sesuai jenis errornya gitu. Nanti ditampilin jenis errornya apa. Itu if kita bikin str post terus pakai si variabel yaitu mendapatkan get message. Nah, get message sini kita koma, terus digit entry. Nah, jadi ini biasanya nanti kita bikin buat ini loh, buat misalkan ada username yang udah ada itu nggak bisa dipakai, jadi harus pakai username yang lain. Terus sudah itu kita bikin sessionnya juga. Sessionnya itu error. Menambahkan user karena apa? Username sudah ada. Terus kita bikin else-nya.
else-nya sama, pakai session dari si errornya. Ini gagal menambahkan user. Ini kita bikin si $e-nya masukin ke sini ya. Oke. Terus get message-nya masukin ke sini. Terus titik. Udah itu di sini titik koma. Lalu terakhir seperti biasa kita di header lokasinya balik lagi ke user. Jangan lupa kita exit. Nah kayak gini. Jadi buat si yang mana namanya, yang ini nih, itu nanti kita membuat query ini mana kita bakalan memasukkan data baru ke dalam tabel, yaitu user pengguna. Nah, si user pengguna ini yang dimana kolomnya akan diisi seperti ini, nama user, username, password, ID, handphone, dan juga alamat yang udah kita ubah jadi variabel juga ya, buat sebagai values-nya. Ini diisi dalam form nanti. Terus di sini kita bikin si pakai query juga, kita bikin untuk menjalankan perintah SQL itu dengan menggunakan koneksi si database dan juga perintah yang udah dibikin sebelumnya di query ini ya. Jadi ini kita panggil lagi di sini. Nah, ini tuh kita membuat perintah SQL berhasil waktu dijalankan. Jadi bakalan ada pesan berhasil menambahkan user. Namun jika gagal, maka kita akan menggunakan yang MySQLi error ya, yang ini. Jadi nanti bakalan dilaporkan pesan kesalahan dari database yang diambil menggunakan MySQLi errornya, yang dari ini nih, dari DB Connect. Terus di sini kita juga bikin kesalahan errornya juga yang lain, yaitu kita gagal menambahkan user kalau username-nya ada. Terus juga ketika disimpan gitu, waktu kita mau menambah user baru dan kita klik simpan, itu akan ada pesan ini ya, karena kita udah bikin supaya nggak bisa double gitu. Jadi setelah itu nanti eksekusinya bakalan diberhentikan
terus kita diarahin ke user PHP. Nah, untuk si username-nya ini biar bisa nggak ada yang sama tuh, kita pergi ke database di mana ya, di user guna, di struktur. Nah, ini kalian bisa dilihat ya, kalau kuncinya emas itu artinya ini primary key. Nah, di sini kita bikin si username-nya ini unik. Nah, kalian klik gini, terus kalian pilih unik ya, kalian klik unik, terus yes. Nah, udah itu si username-nya bakalan jadi unik gitu. Jadi unik ini artinya si username-nya itu dia punya apa ya? Jadi username ini harus unik. Jadi nggak boleh ada ya username yang sama dalam isinya itu. Jadi semacam apa ya? Kalau auto increment kan dia mengurutkan ya. Kalau unik tuh ya kita intinya nggak bakalan sama, cuma isinya itu kita isi sendiri gitu loh. Cuma nggak bisa sama si isinya yang udah pernah dibuat, karena namanya juga unik ya, kayak gitu lebihnya. Oke, terus coba kita save di sini, terus kita coba jalanin ya. Nah, ini harusnya kayak gini nanti tampilannya, barusan saya mencoba. Nah, di sini udah apa namanya, udah blank, artinya jalan nih query-nya. Terus seperti biasa kita tambahin si HTML-nya ya, buat nampilin si form-nya. Kita pakai biasa catatan, ini HTML yang udah saya bikin, terus kita masukin. Oke, ini sama. Ini sebenarnya sama aja yang di atasnya ya, yang di body-nya kita sama, kita ambil dari yang produk sama yang mana ya, index, kasir juga sama. Nah, yang bedanya itu di sini nih. Di sini kita bikin card, body gitu, terus kita biasa masukin metodenya ya di formnya itu post, karena kita pakai post. Terus kita masukin label nama user, yang dimana kita harus mengisi input, yaitu inputnya type-nya text untuk mengisi si nama usernya. Terus ini abaikan aja. Terus sini harus diisi ya requirement, jadi nggak bisa dikosongin. Terus di sini juga sama, kita harus menginput apa namanya, password atau username. Username yaitu, sebentar, ini nggak bisa dirapiin ya. Kayak gini. Jadi kita bikin taspan, terus username, di sampingnya itu kita bikin inputnya itu bentuknya teks untuk menginput si atribut username. Di sini ada placeholder, jadi placeholder tuh di si kolom teksnya itu ada tulisan atau buat menginfokan kalau ini tuh buat username gitu. Terus ini abaikan juga karena ini lebih ini buat ini ya, buat front end. Terus kita pakai requirement juga. Nah, passwordnya juga sama di sini, cuma di sini beda type-nya doang, password. Oke. Terus nah di sini nih, sini kita bikin apa namanya, kita bikin select, kita bikin label terus select. Nah, untuk selectnya itu kita ngambil dari row ID.
yang dimana nanti kita harus milih si role ID-nya. Makanya sebentar, kita tampilin dulu ya. Nah, bentuknya kayak gini untuk seleksi ya, untuk tag select. Nah, ini sebenarnya kalau kita nggak masukin si while tag PHP di sini yang berisikan mengambil nilai si role ID atau ID role, tuh kita ini nggak bakalan muncul nih si admin sama kasirnya. Ini kita masukin di bawah option value-nya, itu pilih role ya. Jadi ini dalam si optionnya kita masukin apa namanya si tag PHP-nya, ambil dari variable role yang isinya itu ada di atas ID nih, koneksi, terus option value-nya yaitu ngambil dari ini. Jadi di sini kita ngambil dulu si ID rule-nya ada apa, terus kita tampilin ini juga si nama dari ID rule-nya kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kalau bisa dilihat di sini tuh ada ID rule-nya, ada 1 sebagai admin, 2 sebagai kasir kayak gitu. Oke, terus di sini, oh iya, di sini juga untuk nomor HP kita pakai regex. Ini waktu di input type-nya ya. Nah, di placeholder-nya di sini kita bikin yaitu info kalau kita harus diawali dengan plus 62 terus 8. Di sini regexnya ini pattern. Jadi kita harus mengikuti si pattern ini, itu plus 62 terus 0 sampai 9 masukin aja kayak gini ya. Jadi ini benar-benar kita harus mengisinya formatnya kayak gini dari si pattern ini kayak gitu. Terus di sini juga saya kasih info ya, kecil, si info kecil sini di bawahnya harus 8 sampai 12 digit. Jadi ini tuh 8 sampai 12 digit kayak gitu. Nah, terus untuk yang ini untuk apa sih si awalan 8 ini kayak gitu. Alamatnya masih sama, terus kembalinya juga sama. Oke, gitu kurang lebihnya kayak gitu. Sekarang kita coba ya, kita balik dulu ke user, tambah user, kita coba masukin nama usernya, misalkan Udin, username-nya Udin, masuknya 1 2 3. Kita pilih si Udin ini sebagai kasir. Terus kita masukin di sini nomor HP si Udin ya, jadi harus plus 62 masukkan, terus harus 8, kita isi 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Alamatnya di sana, kita simpan. Oke, jadi sini udah ada ya si data username Udinnya. Kita cek di database-nya. Oke, di sini juga udah ada. Terus kita coba login jadi si Udin 1 2 3. Oke, ini kita udah sebagai kasir ya. Ini udah sebagai kasir. Kita balik lagi ke halaman admin.
user. Oke. Jadi mungkin untuk videonya sekian dulu ya. Sampai di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti saya coba untuk jawab. Oke, mungkin untuk videonya kita akhiri dan akan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu bikin edit user ya.